Shalom, kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini. Terlebih dahululah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus beserta dengan ketiga murid-muridnya naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketiga muridnya itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus berdoa, ketiga muridnya itu pun tertidur, dan seketika itu mereka terbangun dan melihat Yesus dalam kemuliaannya. Mereka melihat Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Sungguh ini adalah keadaan yang menyenangkan bagi mereka, sehingga Petrus ingin membangun kemah bagi Yesus. Tetapi hal ini tidaklah diketahui oleh Petrus, karena ia hanya menggunakan pemikirannya sendiri untuk melihat keadaan pada saat itu. Petrus tidak mengetahui apa tujuan Yesus untuk berdoa. Kehadiran Musa dan Elia adalah untuk memuliakan Yesus, sebagaimana mereka juga memuliakan Allah. Ketiga muridnya itu mendengar suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarlah dia." Mereka tercengang dan terkejut mendengar suara itu. Mereka merahasiakannya semuanya itu karena mereka takut dan tidak paham akan hal itu. Yesus Kristus yang diperkenalkan oleh Allah sendiri kepada ketiga murid-muridnya tidak memahami konteks Yesus Kristus sebagai guru dan juru selamat. Yesus Kristus adalah anak Allah yang dipilih oleh Allah sendiri untuk melakukan kehendak Bapa. Pemilihan ini adalah atas kehendak oleh Allah itu sendiri, bukan karena permintaan dari manusia sendiri. Kehadiran Yesus Kristus di dunia adalah untuk menyatakan kasih Allah kepada semua manusia. Yesus Kristus bukanlah sembarangan anak seperti yang lain, tetapi dengan penuh kesetiaan, Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Yesus bukan hanya dipilih oleh Allah, tetapi ia juga harus didengar. Mengapa? Sebab hanya kepada Yesus Kristus dinyatakan semua rahasia Allah. Semua perkataan, pengajaran, dan rahasia dari Yesus Kristus adalah firman Allah untuk dilakukan oleh semua manusia, supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Seorang murid sepatutnya mendengar gurunya, supaya beroleh ilmu dari gurunya. Seorang anak sepatutnya mendengarkan orang tuanya, supaya beroleh nasihat. Seorang karyawan sepatutnya mendengarkan atasannya, supaya dapat wawasan atau pengetahuan dalam mengerjakan pekerjaannya. Demikian juga kita orang yang percaya mendengarkan Yesus Kristus, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Tetapi pada saat ini mendengar itu sangat sulit, karena kebanyakan dari kita lebih suka untuk berbicara daripada mendengar. Budaya mendengar itu semakin berkurang, sehingga sulit untuk mengetahui kehendak Allah. Padahal kita tahu, langkah pertama yang harus dimiliki setiap manusia adalah keinginan untuk mendengar. Sebab dari mendengar kita beroleh banyak ilmu, pengetahuan. Rasul Paulus dalam kitab Roma menyatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Berarti paling utama yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah mendengar firman Allah. Sama halnya dengan mendengarkan Yesus Kristus. Pada konteks saat ini, bagaimana kita mendengarkan Yesus Kristus? Yaitu membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, dan mendengarkan hal-hal yang baik. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Itulah budaya yang perlu untuk ditingkatkan orang percaya. Sebab hanya mendengarkan firman Allah kita beroleh hikmat dan pengertian akan kehendak Allah. Melalui nats ini kita terpanggil untuk mendengarkan firman Allah. Sebab Yesus Kristus adalah anak yang dipilih Allah untuk menggenapi semua kasih-Nya dan untuk menyatakan semua betapa besar
luas dan dalamnya kasih Allah kepada semua ciptaannya. Mari kita sama-sama menciptakan budaya mendengarkan firman Allah, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin.